Hai adik-adik, selamat datang di channel YouTube Belajar ala Klinik Genius. Nah, kembali lagi bersama saya, Dea Sartika Rahayu, yang merupakan salah satu pengajar kimia dari bimbingan Belajar Klinik Genius. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi kimia, tepatnya di kelas 10 tentang apa? Tentang ini, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, mungkin adik-adik pernah mendengar istilah elektrolit dan non-elektrolit gitu ya. Atau larutan. Nah, mungkin kalau larutan udah sering dengar kali ya di SMP bahkan gitu ya, dibahas tentang larutan elektrolit. Nah, bukan larutan tapi tentang larutan maksudnya. Nah, larutan itu apa sih? Nah, saya ingatkan lagi bahwa larutan itu merupakan campuran homogen yang terdiri dari ada yang kita sebut sebagai zat terlarut, ada yang kita sebut sebagai zat pelarut, seperti itu. Jadi kalau kita tulis di sini, larutan ini campuran homogen, terdiri dari zat terlarut, kemudian ada zat pelarut. Nah, yang dimaksud dengan zat terlarut atau zat pelarut dan zat pelarut adalah zat terlarut ini merupakan biasanya yang jumlahnya itu lebih sedikit. Kemudian kalau ini biasanya jumlahnya itu lebih banyak. Nah, maksudnya apa? Jadi kalau misalkan kita punya contoh nih, larutan gula, artinya ada gula yang dilarutkan dalam air. Biasanya kan kita melarutkan sesuatu itu dalam air gitu ya. Nah, si gula ini merupakan zat terlarutnya, kemudian airnya itu merupakan pelarutnya, seperti itu. Nah, ketika kita bicara tentang zat pelarut, jadi bisa jadi pelarut, kan kalau kita tahu pelarut universal itu adalah air ya. Nah, ketika zat pelarutnya diubah, dilarutkan, misalnya kita bikin air gula, kemudian air garam, air asam gitu kan. Nah, ternyata dia akan menunjukkan sifat yang berbeda-beda gitu ya. Nah, jadi zat pelarut ini ketika beda jenis gitu ya. Nah, zat pelarut ini kan bisa kita kelompokkan tuh, ada yang kita sebut sebagai terdiri dari ikatan ini dari senyawa ion. Ini senyawa kovalen. Bisa jadi terdiri dari senyawa ion, bisa jadi terjadi dari senyawa kovalen. Nah, ternyata apabila kita bicara tentang perbedaan ini, ketika zat larutnya berbeda tersebut, maka dia akan menghasilkan sifat larutan yang akan berbeda. Nah, di sini kita akan membahas klasifikasi larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Dari bahasanya aja elektro itu berarti berhubungan dengan listrik. Jadi kita akan membahas tentang sifat larutan berdasarkan jenis larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Nah, pada bagian ini kita sebut suatu larutan tersebut bisa menghantarkan listrik apabila seperti apa. Jadi di sini saya tuliskan syarat larutan dapat menghantarkan listrik adalah seperti apa? Kan kalau misalkan kita bicara sesuatu yang padat kayak logam besi gitu ya, logam besi bisa menghantarkan listrik kan, karena kan kita telah belajar tuh bahwa di ikatan logam itu ada elektron-elektron yang mentransfer atau yang meneruskan si muatan listriknya gitu kan. Kalau di larutan kira-kira ada apa sih yang bisa menghantarkan listrik gitu ya. Jadi suatu larutan tersebut dapat menghantarkan listrik apabila di dalam larutan tersebut terdapat ion-ion yang bergerak bebas, bisa jadi ion positif, bisa jadi juga ion negatif atau keduanya gitu ya. Biasanya keduanya beriringan gitu. Jadi syarat larutan dapat menghantarkan listrik itu adalah dia memiliki ion-ion yang dapat bergerak bebas.
Nah, jadi suatu larutan bisa menghantarkan listrik ketika di dalam larutan itu terdapat ion-ion yang dapat bergerak bebas. Kalau dia dapat bergerak bebas, artinya si ion tersebut bisa meneruskan hantaran listriknya atau muatan listriknya, seperti itu. Nah, tadi kita bicara tentang jenis-jenis larutan berdasarkan daya hantar. Jadi, jenis larutan berdasarkan daya hantarnya kita kelompokkan ke dalam dua jenis. Yang pertama itu ada larutan elektrolit. Jadi kita bikin mapsnya, maps petanya secara umum. Larutan elektrolit. Kemudian ada larutan non elektrolit. Ya. Nah, untuk larutan elektrolit ini juga kita kelompokkan lagi. Ada yang disebut elektrolit kuat, ada yang disebut elektrolit lemah, gitu ya. Kalau non elektrolit ya non elektrolit aja. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu terkait ciri-ciri dari masing-masing jenis ini, mulai dari larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah, dan non elektrolit, dari ciri-cirinya, kemudian secara percobaan atau praktik itu bakal kayak gimana gitu ya si percobaannya. Kemudian contoh-contoh zat yang tergolong larutan elektrolit kuat, lemah, dan non elektrolit. Oke, kita lanjutkan ke bahasan spesifik satu persatu dari jenis larutan tersebut. Nah, jadi di sini kita akan tulis dulu yang pertama untuk larutan elektrolit kuat. Nah, larutan elektrolit kuat yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah terkait cirinya. Bagaimana ciri dari larutan elektrolit kuat? Yang pertama, elektrolit kuat itu dia mengalami ionisasi sempurna. Nah, jadi dia semuanya itu terion gitu ya. Jadi kalau misalkan adik-adik punya larutan punya larutan zat elektrolit kuat, ketika dilarutkan dalam air, dia akan semuanya menjadi ion. Contohnya, misal saya NaCl, dia akan menjadi Na+ dan Cl- gitu. Jadi semuanya itu akan terion menjadi ion-ionnya. Jadi kalau misalkan saya gambarkan dalam bentuk wadah, nah, wadah yang berisi larutan elektrolit kuat itu di dalamnya udah ada Na+, Cl- gitu ya. Jadi di dalam wadah ini hanya ada ion-ionnya saja. Begitu. Ini untuk ciri yang pertama, atau dia mengalami ionisasi sempurna atau terionisasi sempurna atau total gitu ya. Kemudian ciri yang kedua, memiliki derajat ionisasi sama dengan 1. Nah, derajat ionisasi ini kita lambangkan alfa. Jadi alfa ini dia menunjukkan berapa banyak atau berapa persen si zat tersebut mengalami ionisasi. Nah, untuk larutan elektrolit kuat itu derajat ionisasinya 1, atau kalau misal derajat ionisasi ini saya lambangkan alfa 1, atau kalau dalam bentuk persen dia itu terionisasi 100%. 100/1 1 kan, kayak gitu. Nah, ini untuk ciri yang kedua, memiliki derajat ionisasi atau alfa sama dengan 1. Nah, untuk mencari alfa itu bagaimana sih? Jadi ada hubungannya, alfa itu sama dengan jumlah ion, jumlah terionisasi per jumlah mula-mula. Nah, seperti ini. Ini untuk mencari nilai alfa gitu ya. Selanjutnya, ini dari segi percobaan. Dan biasanya adik-adik di sekolah juga suka melakukan percobaan dari gurunya gitu ya. Biasanya percobaan itu
berupa, jadi nanti itu ada alatnya itu ada lampu, kemudian alat yang buat menguji daya hantar listrik gitu ya. Nah kemudian nanti ada beberapa larutan dalam wadah, nanti adik-adik uji. Nah jadi nanti kalau ada logam yang dicelupkan ke dalam si larutan, kita lihat apakah lampunya nyala atau enggak gitu ya. Terus dicoba. Nah logikanya apabila lampu tersebut nyala berarti kan larutan tersebut bisa menghantarkan listrik gitu ya. Nah apabila lampu tersebut padam berarti bisa jadi dia itu non elektrolit kayak gitu. Nah biasanya percobaan ini tadi ada dua jenis. Yang pertama itu uji nyala, kemudian yang keduanya itu uji gelembung. Nah jadi uji nyala ini berarti kita yang dilihat adalah lampu. Nah untuk elektrolit kuat yang namanya kuat, jadi dia akan membuat si lampu ini menjadi nyala terang. Ya. Nah, yang gelembung bagaimana? Jadi nanti yang dicelupkan itu kan tadi berupa besi ya, atau disebut sebagai elektrode. Nah, ketika dicelupkan ke dalam larutan, nah nanti apabila dia elektrolit kuat, dia akan muncul gelembung-gelembung di sekitar besi tersebut. Nah, jadi kita sebut sebagai uji gelembung. Nanti akan terdapat banyak gelembung untuk elektrolit kuat begitu, ya. Nah, ini dari segi percobaan. Kemudian untuk senyawanya atau contoh senyawanya. Nah, contoh senyawa atau zat-zat yang tergolong ke dalam elektrolit kuat. Nah, biasanya saya beri singkatannya itu A, B, G. Apa saja? A di sini merupakan asam kuat. Kemudian B di sini basa kuat, kemudian G di sini garam, ya. Nah, jadi silakan adik-adik juga ingat-ingat gitu ya, yang tergolong elektrolit kuat itu ada apa saja. Nah, kalau garam biasanya semua jenis garam dia itu merupakan elektrolit kuat kayak gitu. Nah, asam kuat itu biasanya contohnya ada HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, HClO3, HClO4. Jadi di sini ada asam klorida, asam bromida, asam iodida, asam nitrat, asam sulfat, asam klorat, asam perklorat gitu. Basa kuat itu ada KOH, NaOH, LiOH, BaOH 2 kali, CaOH 2 kali, SrOH 2 kali. Nah, basa kuat. Jadi di sini ada kalium hidroksida, natrium hidroksida, litium hidroksida, barium hidroksida, kalsium hidroksida, dan strontium hidroksida. Nah, untuk asam kuat dan basa kuat biasanya hanya segini saja. Jadi yang selain dari ini dia tergolong yang lemah gitu ya. Nah, kemudian untuk garam itu ya yang sering kita jumpai, salah satu contohnya NaCl, Ki, KNO3, BaSO4 gitu ya, dan lain-lain. Kalau garam ini jenisnya lebih banyak lagi ya. Nah, ini dia senyawa-senyawa yang tergolong ke dalam elektrolit kuat. Nah, jadi silakan adik-adik ingat juga gitu ya. Yang perlu diingat sini aja yang asam kuat, basa kuat. Kalau garam kan sebenarnya banyak sekali. Pokoknya semua jenis garam itu merupakan elektrolit kuat. Nah, kita akan lanjutkan ke jenis larutan selanjutnya, yaitu elektrolit lemah begitu. Oke, kita akan lanjutkan ke bahasan selanjutnya, yaitu tentang ciri-ciri, percobaan, dan contoh dari larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit lemah. Nah, seperti biasa kita mulai dari ciri-ciri terlebih dahulu ya. Dari ciri. Nah, kalau tadi untuk larutan elektrolit kuat itu dia terionisasi sempurna atau semuanya itu menjadi ion-ion. Nah, untuk larutan elektrolit lemah larutan elektrolit lemah ini dia mengalami ionisasinya tidak sempurna atau sebagian. Jadi
bisa kita tulis di sini mengalami ionisasi sebagian atau parsial, ya. Kemudian dari segi alfa atau derajat ionisasi, dia memiliki nilai alfa, derajat ionisasi antara 0 dan 1. Jadi antara 0 dan 1, tidak 0, tidak 1 juga, kayak gitu. Nah, biasanya contoh ionisasi sebagiannya bagaimana? Contoh, saya punya HCN menjadi H plus dan Cn min. Nah, kenapa panahnya bolak-balik atau kenapa kayak gini? Karena ini menunjukkan bahwa dia itu terionisasi sebagian. Artinya, ketika HCN ini dilarutkan dalam air, dia itu tidak berubah menjadi ion semuanya atau tidak menjadi ion seluruhnya, gitu ya. Jadi kalau saya gambarkan dalam wadah, nah, yang berisi larutan HCN, di dalam wadah ini nanti bakal ada molekul HCN. Jadi HCN-nya masih ada karena semuanya tidak mengalami ionisasi. Kemudian ada juga H plusnya, ion H plusnya, ada juga ion Cn-nya, kayak gitu. Jadi untuk terionisasi sebagian tuh kayak gitu. Jadi sebagiannya itu menjadi ion, tapi sebagiannya lagi tidak, kayak gitu. Nah, derajat ionisasi tadi alfa sama dengan bukan sama dengan, antara 0 dan 1. Jadi sekitar 0, gitu atau antara 0 sampai 100, kayak gitu. Nah, selanjutnya dari percobaan. Untuk percobaan tadi yang pertama itu uji nyala, kemudian uji gelembung. Nah, jadi untuk uji nyala, apabila dia elektrolit lemah, dia itu bisa menyalakan lampu kalau dia cukup gitu ya si karakteristiknya. Namun nyala lampunya itu nggak bakal seterang yang kuat. Jadi biasanya dia menghasilkan nyala lampu yang redup, ya. Bahkan bisa jadi karena dia sangat lemah sekali kayak gitu, dia itu tidak sampai menyalakan lampu karena tidak cukup gitu ya. Bisa nyalanya itu redup atau si lampunya itu justru tidak menyala. Nah, namun dari segi uji gelembung, pokoknya kalau yang namanya elektrolit, dia itu pasti menghasilkan gelembung, baik itu banyak maupun sedikit. Jadi untuk uji gelembung dia akan menghasilkan sedikit gelembung. Nah, nanti bakal ada gelembung di sekitar besi yang dicelupkan itu. Meskipun sedikit, yang jelas ada gelembung itu menunjukkan bahwa dia itu merupakan larutan elektrolit. Nah, elektrolitnya apa? Elektrolit lah lemah, kayak gitu. Lampu itu kalau misalkan kuat pasti akan terang, tapi kalau yang lemah bisa jadi lampunya itu nyala tapi redup. Nah, bisa jadi lampunya itu nggak sampai nyala karena terlalu lemah, misalkan kayak gitu. Tapi balik lagi, karena itu lampu sama si gelembung pada elektron, yang jelas gelembung pada si elektroda ini yang pada besi ini pasti ada gitu ya. Nanti akan kita tahu perbedaannya antara lemah ini sama nanti yang non elektrolit gitu. Jadi kalau tidak menyala itu belum tentu dia non elektrolit. Lihat dulu gelembungnya ada enggak, kayak gitu. Nah, yang termasuk contoh senyawanya apa saja? Nah, contoh senyawanya ini tadi kan ABG ya. Ini hanya AB saja. Jadi asamnya asam lemah, basanya basa lemah. Garam tuh nggak masuk lemah ya karena dia kuat. Nah, jadi hanya ini saja. Nah, untuk menghafal asam lemah basa lemah, sebenarnya adik-adik lebih baik menghafal untuk asam kuat atau basa kuat karena jumlahnya lebih sedikit dibandingkan yang lemah. Jadi selain dari yang kuat tadi, dia tergolong asam atau basa lemah. Contohnya apa? Asam lemah ini biasa yang sering kita jumpai itu CH3COOH, atau asam cuka. Ini cuka yang suka ada di makanan bakso gitu ya. Dia tergolong ke dalam zat elektrolit lemah. Kemudian
Contoh lain tadi HCN, asam sianida, kemudian asam karbonat. Nah, ini contoh-contoh yang sering muncul terkait contoh elektrolit lemah kayak gitu. Untuk basa lemah ini ada contohnya NH4OH atau istilah lainnya NH3. NH4OH itu amonium hidroksida. Ini tuh sama aja sih zatnya, cuman kalau NH4OH ini udah dalam bentuk larutan. Kalau NH3 ini biasanya masih dalam bentuk gas amonia disebutnya kayak gitu. Nah, lanjut ya, kita akan membahas jenis larutan yang terakhir. Itu ada larutan non elektrolit. Nah, cara membedakan larutan elektrolit atau ciri-cirinya apa saja? Dari ciri, dia itu logikanya kan tadi bisa menghantarkan itu karena ada ion yang bergerak bebas. Kalau kuat ionnya banyak karena dia terionisasi sempurna, sedangkan kalau yang lemah itu hanya sebagian terionisasinya. Nah, artinya kalau non elektrolit dia tidak bisa menghantarkan listrik karena dari istilah non itu tidak, elektro itu listrik gitu ya. Jadi dia tidak menghantarkan listrik. Ciri yang pertama itu dia tidak mengalami ionisasi. Jadi untuk larutan non elektrolit ini dia tidak terionisasi. Nah, ketika kita punya zat non elektrolit dilarutkan dalam air, dia itu tidak akan berubah jadi ion. Jadi dalam airnya itu ya udah dalam bentuk molekul saja kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalkan saya punya contoh, misal saya punya gula C6H12O6, glukosa ya. Ketika dilarutkan dalam air itu dia tetap jadi C6H12O6. Tapi larutan gitu ya, dalam bentuk larutan. Artinya dia itu tidak menjadi ion plus maupun ion negatif gitu ya. Udah aja molekul gulanya saja. Jadi kalau digambarkan kurang lebih gambaran dalam wadahnya itu, kalau kita punya larutan gula itu, jadi di dalamnya hanya C6H12O6. Gini aja. Jadi molekulnya aja nggak terpecah jadi ion kayak gitu. Nah, kemudian dari alfa atau derajat ionisasi. Untuk derajat ionisasi atau alfa, nilainya itu sama dengan 0. Jadi dia itu nilainya 0 karena dia tidak mengalami perubahan menjadi ion kayak gitu. Karena kan tadi yang telah saya sebutkan bahwa derajat ionisasi itu kemampuan suatu senyawa berubah menjadi ionnya gitu ya. Nah, selanjutnya dari segi percobaan. Nah, udah jelas dong kalau misalkan dia non elektrolit, kira-kira dari segi uji nyala apakah dia akan menyalakan lampu atau tidak? Nah, berarti untuk uji nyala kita udah bisa menebak lah ya, karena dia tidak menghantarkan listrik. Berarti dia itu tidak membuat lampu menyala gitu ya, atau si lampunya itu tidak menyala. Kemudian dari gelembung, kalau lihat dari lampu tidak menyala itu berarti bisa kemungkinannya elektrolit lemah atau bisa jadi non elektrolit. Nah, untuk memastikan kita lihat si logam yang dicelupkan atau elektroda itu apakah ada gelembung atau tidak. Nah, kalau misalkan ada gelembung sedikit, itu berarti elektrolit lemah. Tapi apabila kita cek ternyata tidak ada gelembung sama sekali, berarti dia non elektrolit. Jadi ini tidak ada gelembung. Nah, begitu terkait percobaannya. Nah, contoh senyawanya apa saja? Nah, contohnya sebenarnya banyak. Cuman biasanya kalau di SMA kelas 10 ini yang dibahas itu, kalau saya ini ngasih singkatannya gua tambahin aja deh O gitu ya. Gua. G di sini adalah gula, U-nya urea, A-nya alkohol, O-nya tuh di sini pokoknya zat organik. Kalau di soalnya disebut senyawa organik itu berarti dia non elektrolit. Gula yang sering kita dengar itu ada glukosa, kemudian ada sukrosa.
ya. Kemudian untuk urea ini ya, zat urea, rumusnya itu ada CONH2 2 kali. Alkohol di sini yang sering kita dengar ini metanol, atau kita tulis CH3OH. Kemudian ada etanol, C2H5OH. Kemudian senyawa organik ini nggak banyak jenisnya, yang jelas ini nama umumnya senyawa organik. Pokoknya kalau disebutkan zat organik, berarti dia non elektrolit kayak gitu. Nah, sekian paparan materi terkait karakteristik atau ciri-ciri dari larutan elektrolit, non elektrolit beserta contoh zatnya. Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk adik-adik dan membantu adik-adik buat belajar dimanapun. Nah, jangan lupa like video ini, dan apabila adik-adik masih merasa bingung, silakan adik-adik komen di video ini. Nah, jangan lupa juga pantengin terus channel YouTube Belajar ala Klinik Jenius, karena disitu akan selalu diupdate video-video pembelajaran gitu ya. Nah, dengan cara subscribe channel YouTube tersebut, dan jangan lupa nyalakan juga nih tombol notifikasinya dengan mengklik tanda lonceng. Nah, saya Dea Santika Rahayu pamit undur. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video-video yang lainnya. Bye-bye.